Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ayo Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal eh, peluang yang muncul di ujian nasional 2019. Nah, mungkin teman-teman di SMA khususnya kelas 12 dan kelas 11 sekarang sudah tidak ujian nasional ya, adanya asesmen nasional. Tapi tidak apa-apa, untuk informasi saja, untuk pengetahuan. Barangkali mungkin soal ini akan muncul di ujian sekolah ataupun mungkin di beberapa soal SBMPTN ataupun UM ya. Mudah-mudahan soal-soal ini menjadi referensi teman-teman untuk mengerjakan soal-soal matematika khususnya di materi peluang. Oke, langsung saja. Mungkin ini sumbernya di MATLAB ya, di www.matlab.com. Sumber soalnya UN 2019 untuk UN Matematika SMA program IPA. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Nah, biasanya peluang ini masuknya ke soal akhir kalau di UN itu, soal-soal besar lah. Nah, ini ada 3 soal ya, 2 soal PG dan 1 soal esai. Oke, langsung saja untuk nomor 33 atau soal yang pertama untuk materi peluang. Dari sejumlah siswa yang terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 5 siswa kelas 12 akan dipilih pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari, nah ini harus kita tanda ya, lebih tinggi dari wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah, nah ini soal ini masuknya ke permutasi atau biasanya biar lebih mudah kita kerjakan menggunakan metode perkalian. Nah ini untuk soal ini kita tidak bisa kerjakan secara satu kali tahapan atau satu tahapan. Kita harus kerjakannya dalam 2 tahapan. Maksud dari 2 tahapan? Tahapan pertama itu maksudnya saat si ketua ini kita harus posisikan dari kelas 11. Ya, karena nggak mungkin ketuanya itu dari kelas 10 karena wakil ketua dan sekretarisnya harus lebih rendah dari si ketua. Jadi kalau kelas 10 jadi ketua ya mau kelas berapa wakil ketua dan sekretarisnya, maka yang memungkinkan untuk menjadi ketua OSIS itu adalah kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti kita akan pisahkan di mana saat ketuanya kelas 11 dan saat ketuanya kelas 12. Oke, di metode perkalian kan kita suka bikin kotak ya. Bikin kotak 3. Kita bikin kotak 3 yang menandakan bahwa ini ketua, yaitu ya ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini kita tulis ini K ketua, ini wakil, dan ini sekretaris. Ini mohon maaf ya tulisannya jelek karena nggak pakai draw pen ya, pakai mouse aja ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kejelasan teman-teman untuk menyimak pembahasan soal ini. Nah ini saat ketuanya ini kelas 11. Ketuanya ini kelas 11. Oke, kalau ketuanya kelas 11, berarti ada berapa orang yang berhak atau memungkinkan untuk jadi ketua. Ya, kita lihat di sini kelas 11 ada 4, maka kita tulis di sini 4. 4 ya. Nah, ini ada 4 gitu ya. Kemudian untuk wakilnya karena harus lebih rendah dari ketua, maka wakilnya harus dari kelas 10. Nah, berarti yang berhak adalah 3 orang ya, 3 orang. Kemudian untuk jadi sekretaris berapa orang? Nah, harus dari kelas 10 juga. Nah ini tidak ada keterangan boleh rangkap jabatan gitu ya. Tapi ya kita coba ini, meskipun tidak ada keterangan tidak boleh rangkap jabatan, ya kita posisikan saja di sini 2. Kenapa 2? Karena yang 1 orang sudah menjadi wakil gitu ya. Sudah menjadi wakil. Ya sudah, kalau sudah kita tinggal kalikan saja. 4 kali 3 12, 12 kali 2 berarti 24 ya. Oke. Sekarang posisi yang kedua yaitu saat
ketuanya itu kelas 12. Nah, kalau ketuanya kelas 12, kita bikin kotaknya juga sama lah ya, 3 untuk ketua, sekretaris dan ketua, wakil dan sekretaris. Oke. Nah, sekarang ketuanya kelas 12. Kalau ketuanya kelas 12 berarti yang berhak untuk menjadi ketua kelas ada 5 ya. Ketua OSIS itu ada 5. Karena kelas 12-nya ada 5. Nah, wakilnya harus lebih rendah. Kalau wakilnya rendah berarti wakilnya yang boleh adalah kelas 11 dan kelas 10 ya. Nah, berarti yang jumlahkan 4 tambah 3 adalah 7. Oke. Kemudian sekretarisnya sama, juga harus lebih rendah, berarti dari kelas 10 dan kelas 11 lagi. Karena 7 orang tadi sudah jadi wakil gitu ya, diambil 1 nanti sisanya 6, maka yang berhak menjadi sekretaris ada 6 orang ya. Jadi dari 7 ini sudah diambil 1 orang jadi wakil, sisanya ada 6. Kalau sudah ya kita tinggal kalikan 5 kali 7 kali 6. Ya 5 kali 6 dulu saja 30 kali 7 berarti 210 ya. Sudah. Kalau kita sudah hitung keduanya, nah kita tinggal jumlahkan saja 24 ditambah 210. Jadi hasilnya menjadi 234. Ya, maka jawabannya adalah D. Nah, ini untuk masukan sepertinya karena beberapa soal latihan atau misalkan guru menjelaskan ya suka ada keterangan tidak boleh rangkap jabatan. Nah, ini mungkin di soal ini kurang lengkap dengan tambahan tidak boleh rangkap jabatan. Karena kalau tidak ada kata tidak boleh rangkap jabatan, nah berarti si yang jadi wakil nih boleh jadi sekretaris, di sini bisa jadi angka 3 lagi, di sini bisa jadi angka 7 lagi. Jadi lebih banyak kemungkinannya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Dalam pemilihan murid untuk lomba tari di suatu sekolah terdapat calon yang terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra. Jika akan dipilih pasangan murid yang terdiri dari seorang putra dan seorang putri, banyak cara memilih pasangan adalah sebanyak berapa pasangan? Di sini putrinya ada 4, putranya ada 3. Ya udah berarti kita tinggal kalikan saja. Kalikan saja berarti 4 dikali 3 ya. Jadi jawabannya adalah 12. Itu ya. Udah jawabannya adalah B. Untuk yang ini jawabannya B. Jadi bisa langsung saja. Karena harus 1-1. Jadi kalau pakai kombinasi pun rumus kombinasinya C4,1 dikali dengan kombinasi 3,1. Artinya dari 4 orang diambil 1 dan dari 3 orang ini juga diambil 1 ya. Jadi kalau kombinasi 4-1 kan 4, kombinasi 3-1 ya 3 ya. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah 12 ya. Tuh. Oke, selanjutnya nomor yang ketiga, nomor terakhir, ini soalnya esai. Di dalam sebuah kantong terdapat 3 dadu berwarna hitam, 2 dadu berwarna coklat, dan 2 dadu berwarna merah. Jadi totalnya ada 7 dadu. Jika diambil 2 buah dadu secara acak, peluang terambil kedua dadu berlainan warna adalah A per B. Dengan A per B merupakan bilangan pecahan yang paling sederhana. Nilai A plus B adalah, mungkin agak sedikit bingung di kata-kata ini ya, tapi intinya nanti jawabannya akan membentuk pecahan yang paling sederhana. A itu pembilang, B itu penyebut, nanti pembilang dan penyebutnya dijumlahkan, itu intinya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah jika diambil 2 buah dadu secara acak, peluang terambil kedua dadu berlainan warna. Nah, ini berlainan warna ini yang jadi kuncinya. Oke, kita petakan dulu. Kalau misalkan berlainan warna itu, saya akan ambil misalkan yang terpilih itu adalah hitam dan coklat. Kemudian bisa saja yang terpilih itu hitam dan merah. Gitu. Atau bisa juga yang terpilih itu adalah coklat dan merah. Atau bisa juga apalagi nih?
ini kan hitam dengan coklat, hitam dengan merah, kayak merah dengan hitam, sudah kali ya, karena berlainan warna hanya 3, hitam dengan coklat, hitam dengan merah, coklat dengan hitam, coklat dengan merah, coklat hitam, coklat merah, oh iya merah, hitam, merah, coklat ya, cuma ada 3 kemungkinan ya, ada 3 kemungkinan ini. Nah dari sini masing-masing kan pasti harus 1 ya, hitamnya 1, coklatnya 1, hitamnya 1, merahnya 1, coklatnya 1, merahnya 1. Ini kalau pakai kombinasi ya, ya tinggal H hitam berarti hitam, jaminnya 1, semuanya ada 3 berarti kombinasi 3,1. Nah, tapi nggak usah, biar nggak ribet aja ya, karena satu-satu diambilnya, jadi langsung saja. Untuk hitam ya 3, untuk coklat berarti kan 2, untuk hitam lagi ini 3, kemudian untuk merahnya ada 2, coklatnya 2, merahnya 2. Oke, kita kalikan ya, semuanya kita kalikan, ini jadi 6, ini 6, ini 4. Jadi kalau dijumlahkan semuanya 16 ya. Nah, kita tahu bahwa kalau peluang kemungkinan itu adalah P, gimana? P, sorry. Kita hapus ya. Kita hapus. Oke. Nah, kita tahu bahwa peluang A itu sama dengan NA per NS. Nah, NA itu adalah peluang kejadian yang memungkinkan. Nah, kita dapat tadi yang memungkinkan ada 16 ya. Ya, kita tulis 16. Nah, NS-nya adalah peluang kejadian seluruhnya. Seluruhnya gimana? Ya, kita tinggal pakai kombinasi. Nah, kombinasi. Nah, semuanya ada berapa? Dadunya 3 tambah 2 tambah 2 jadi 5, 7 ya, 7. Kemudian diambil 2 ya. Ya. Nah, ini NS-nya adalah 7,2, kombinasi 7,2. 7,2 itu berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 2 yaitu 5 faktorial dikali 2 faktorial. Atau bisa saja sama dengan tarik atasnya. 7 faktorial kan nanti dicoret 5-nya, jadi menyisakan 7 kali 6. 7 kali 6 terus dibagi 2. 2 itu dari 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 21. Oke. 7 kali 6 kan 42. 42 bagi 2 ya 21. Maka hasilnya adalah di sini NS-nya 21. Nah, apakah bisa disederhanakan 16 per 21? Nggak bisa ya. Dibagi 3 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa. Oke. Kalau sudah, berarti kita bisa tentukan bahwa ini adalah A, ini adalah B. Maka A tambah B itu hasilnya adalah 16 tambah 21 adalah 37. Oke, itu mungkin pembahasan soal mengenai peluang di ujian nasional. Mohon maaf ini banyak tulisan-tulisan yang kurang rapi karena tidak menggunakan Drawpen, ini hanya mau saja. Kemudian juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang dipahami atau misalkan ada yang salah, silakan tolong koreksi saya di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga dengan banyak berarti kita akan semakin terampil ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.